Halo semuanya, nama saya Nose Widya. Hari ini Nose akan mengajarkan kalian materi kedua untuk kelas 11. Jadi sebelum memulai pelajaran, ada baiknya bagi kita untuk berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, hari ini kita mau belajar 第二课 bab 2. Ayo ikut langsung baca 第二课 bab 2. 他今年多大了？他今年多大了？他 adalah dia. 今年 tahun ini. 多大了 berapa umur. Jadi 他今年多大了 berapa umurnya tahun ini. Selanjutnya kita lihat tujuan pembelajaran materi ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan peserta didik tentang cerita ungkapan Xiong You Cheng Zhu, atau bahasa Indonesianya adalah hal yang telah dipikirkan masa-masa. Kita juga tahu jika di Tiongkok memiliki banyak cerita ungkapan. Jadi, Xiong You Cheng Zhu adalah salah satu cerita dari Tiongkok. Peserta didik mampu mendemonstrasikan tingkah tutur, berkomunikasi, berkreasi, dan berpikir kritis sesuai konteks Ta Jin Nian Duo Da Le. Di sini kalian mau bisa menerjemahkan ke bahasa Indonesia tentang teks di Ta Jin Nian Duo Da Le. Ketiga, peserta didik dapat memahami dan memproduksi penggunaan tata bahasa partikel le yang menandakan kalimat telah berakhir. Le nanti Rosa akan menjelaskan cara pakainya dan artinya. Jadi di sini kita juga tahu jika mau menulis 5 buah kalimat. Selanjutnya kita langsung masuk saja. Yufa, tata bahasa. Yang pertama, le ditempatkan di akhir kalimat untuk menyatakan kalimat ini sudah berakhir. Selain berfungsi sebagai mengakhiri kalimat, juga dapat digunakan untuk menyatakan adanya perubahan. Pertama, mari kita lihat Ta Jin Nian Duo Da Le. Di sini adalah untuk mengakhiri kalimat. Ta Jin Nian Duo Da Le. Berapa umurnya tahun ini? Ta Jin Nian 16岁了. 16, 16. Tahun ini dia berumur 16 tahun. Berarti adanya perubahan. Ketiga, le diletakkan setelah kata kerja untuk menyatakan suatu aksi atau proses yang sudah berakhir. Apabila kata kerja diikuti objek, maka le diletakkan di belakang objek tersebut. Kita lihat, 我看了那本书. Kan, melihat kata kerja. Le diletakkan di belakang kata kerja, berarti 我看了那本书. Saya sudah melihat buku itu. Yang kedua, 你学了多长时间华语了? 学 belajar, le diletakkan di belakang kata kerja. 你学了多长时间华语了? 华语 bahasa Mandarin adalah objek, jadi le diletakkan di belakang objek. Yang kedua, 多 tambah 形容词 kata sifat. Dalam kalimat tanya, kata 多 yang diikuti kata sifat digunakan untuk menanyakan tentang tingkat atau jumlah. Kita lihat, 你今年多大了? Berapa umurnya tahun ini? 多 menanyakan jumlah. 你家有多大呢? Berapa besar rumah kamu? Atau kita boleh nanya, berapa tingkat rumah kamu? 你来雅加达多长时间了? Jakarta adalah Jakarta. 多 di sini menanyakan jumlah. Berarti kamu sudah datang ke Jakarta berapa lama? Misalnya sudah 2 tahun. Kita boleh menjawab, 我来雅加达2年了. Lanjut. Yang ketiga, 动词 kata kerja tambah te tambah 形容词 kata sifat. Pola kata kerja tambah te tambah kata sifat digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau tindakan. Atau kita bisa mengatakan dengan hasil dari sebuah tindakan. Misalkan, 你华语说得很流利. 华语 itu bahasa Mandarin. 说 berbicara, 流利 lancar. Jadi bahasa Mandarin yang kamu katakan sangat lancar. 西底字写得很好. 字 adalah tulisan, 写 adalah menulis. Jadi 西底字写得很好. 很好 itu bagus. Tulisan yang Siti tulis sangat cantik, atau kita boleh menyingkatkan dengan tulisan Siti sangat cantik. Selanjutnya, 对话 percakapan. San, 你认识张斌吗? 你认识张斌吗? Apakah kamu kenal Zhang Bin? 不认识. 他是谁? Tidak. Dia siapa?
他是我的好朋友. Dia adalah teman baikku. 他今年多大了? Berapa umurnya tahun ini? 他今年16岁了. Tahun ini dia berumur 16 tahun. 他在哪个学校上学? Dia sekolah di sekolah mana? 他在第10中学上学. Dia sekolah di 中学 itu apa? SMP. Jadi dia sekolah di SMP 10. 对话2, percakapan kedua. 王老师您好. Halo Guru Wang. 您好, 你是哪个班的学生? Halo, kamu adalah murid dari kelas mana? 我是高中2年级3班的学生. Lihat, 高中2年级 kelas 2 SMA. 3 班itu seperti kelas 3, misalnya kelas A, B, C atau pembagian kelas IPS 1, 2, atau 3. Jadi di sini boleh dikatakan, aku adalah murid kelas 2 SMA dari kelas 3. 你学了多长时间华语了? Kamu sudah belajar bahasa Mandarin berapa lama? 我学了1年了. Saya sudah belajar 1 tahun. 你喜欢学习华语吗? Apakah kamu suka belajar bahasa Mandarin? 我非常喜欢, saya sangat suka. 你华语说得很流利. Bahasa Mandarin kamu sangat lancar. 谢谢老师, terima kasih. Selanjutnya kita mau lihat latihan pinyin. Akhiran atau erhua. Kita lihat, dalam bahasa Tionghoa baku ada final retroflex yang tidak bergabung dengan inisial, akan tetapi menjadi satu suku kata tersendiri. Misalkan kita lihat ini yang kedua adalah telinga, yang ketiga adalah 1, 2, 3 punya dan sedikit kata lain saja. Akan tetapi, juga sering mengikuti suku kata lain, bahkan bergabung dengan suku kata tersebut sehingga menjadi satu suku kata. Misalkan kita lihat, hua adalah bunga. Ditambah kita tidak boleh membaca dengan hua melainkan huar. Wan tambah dibaca huar, bermain. Piantiao, perubahan nada. I diucapkan dengan nada ke-1 ketika berhitung. Kita tahu I itu apa? I, 2, 3. Ya, I, 2, 3 itu ketika berhitung. Jadi dia dibaca nada pertama. Namun apabila ditempatkan di depan kata bernada keempat, diucapkan sebagai nada kedua. Jika nada di aksara di belakangnya adalah nada keempat, misalkan kita lihat contohnya I ting, artinya pasti. Ting, nada keempat. Jadi I diganti menjadi nada 2. Kita tidak boleh membaca dengan I ting. Jadi harus diganti menjadi nada kedua. Yang selanjutnya, nada ke-1 pada I diucapkan sebagai nada keempat apabila diikuti suku kata lain. Contohnya, itong, ipan, ichi. Itong itu bersama-sama, ipan biasa saja, ichi juga bersama-sama. Jika kalian bingung dalam yang kedua ini, maka kalian boleh memikirkan dengan cara lain. Misalkan, selain nada ke-4, yaitu nada 1, 2, 3, I tetap dipakai menjadi nada 4. Lihat, tong nada kedua, pan nada pertama, ci nada ketiga. Jadi I jika bertemu dengan nada 1, 2, 3, I diganti menjadi nada ke-4. Selanjutnya, jika berada di antara kata kerja reduplikasi, I dibaca dengan nada netral. Misalkan, Lui itu kan, Lui itu membaca. Kan, melihat-lihat. Jadi kita tidak boleh membaca dengan tu, kan. Kita harus membaca netral. Netral itu apa? Yaitu tidak ada nada dan membaca dengan lebih cepat. Selanjutnya, pu, perubahan nada pu. Pu diucapkan sebagai nada kedua kalau berada di depan kata bernada 4. Contohnya, pu qu pergi, pu qu tidak pergi. Pu yao tidak mau. Qu dan yao itu nada keempat, jadi pu diganti menjadi nada kedua. Apabila digunakan di depan kata lain yang bernada 1, 2, atau 3, seperti yang tadi Langsung katakan, tetap diucapkan sebagai nada keempat. Contohnya, pu chi, pu tong. Jadi begitu saja. Selanjutnya kita lihat cerita tentang ungkapan Chengyu Gushi. Di sini di buku cetak ada, jadi Langsung ada kasih
videonya ya. 古时候有一位画家，他特别擅长画竹子，他画的竹子栩栩如生，远近闻名。 Ya, di video ini ada bahasa Inggrisnya ya, dan bahasa Mandarin kalian boleh lihat dari link ini. Selanjutnya di buku bagian halaman 20 dan 21 itu ada bahasa Indonesianya dan bahasa Mandarinnya. Jadi, apa tugas kita hari ini? Yang pertama, membuat 5 kalimat menggunakan le. Boleh memakai yang menandakan kalimat terakhir, perubahan, atau yang ada objek di bagian belakangnya. Yang penting mau ada 5 buah. Selanjutnya, menonton habis video dan menulis Xiongyu Chengzu di buku latihan. Yaitu video ini kalian mau nonton habis. Setelah itu kalian mau paham dan menulis halaman 20 dan 21, yang itu ini. Kalian menulis Hanzi, aksara Mandarin, Pinyin, di bagian baris kedua, lalu baris ketiga tulis bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya ada di halaman 21. Kalian harus tulis sebelum jadwal pelajaran Nausu selesai. Jadi pelajaran kita sampai hari ini saja. Terima kasih. 再见.